Shalom anak-anak, semua sudah siap belajar firman Tuhan? Wah, luar biasa, semua siap ya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita, kami bersyukur karena kami punya kesempatan lagi belajar firman-Mu. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, kiranya Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami dan menolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan. Kami sungguh senang kami bisa mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Nas Alkitabnya diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25, dari kitab Injil Matius 21 ayat 12 sampai 13, dari kitab Injil Markus 11 ayat 15 sampai 17, dan kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 46. Nah, anak-anak, kamu masih ingat beberapa waktu yang lalu kamu sudah belajar tentang firman Tuhan, ya, tentang bagaimana Tuhan Yesus bisa mengubah air biasa menjadi air anggur yang sangat baik. Nah, itu ada di mana ya terjadinya? Betul sekali, itu terjadi di sebuah pesta pernikahan di kota Kana. Benar sekali. Nah, anak-anak, setelah dari kota Kana, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya ke Kapernaum. Tuhan Yesus ke sana bersama murid-muridnya dan saudara-saudaranya. Tuhan Yesus tinggal beberapa hari di kota Kapernaum. Nah, sebentar lagi mereka akan merayakan Paskah. Nah, kamu pasti tahu di mana mereka biasanya merayakan Paskah. Benar sekali. Tiap tahun orang-orang Yahudi merayakan Paskah di kota Yerusalem. Karena di kota Yerusalemlah bait suci didirikan. Nah, anak-anak, mereka selalu merayakan hari-hari besar di sana. Menjelang hari raya Paskah, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Nah, anak-anak, saat itu kota Yerusalem begitu ramai karena banyak orang dari kota-kota lain datang ke sana untuk merayakan Paskah. Masih ingat ya, Paskah mereka berbeda dengan Paskah kita. Pada waktu itu, Paskah orang Yahudi adalah untuk merayakan kebebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang Yahudi untuk merayakan kebebasan mereka dari perbudakan itu setiap tahun, supaya mereka selalu ingat betapa kuat tangan Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan itu. Nah, kalau kita sekarang tiap tahun kita juga merayakan Paskah ya. Nah, kita merayakan Paskah untuk mengingat bagaimana Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian supaya kamu dan saya dibebaskan dari hukuman dosa. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus sampai di bait suci di Yerusalem itu, betapa terkejutnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mendapatkan para pedagang begitu banyak ada di bait suci. Anak-anak, di dalam bait suci itu ada orang yang menjual lembu, ada pedagang kambing domba, ada orang yang menjual burung merpati. Nah, hewan-hewan itu biasanya digunakan untuk
mempersembahkan korban kepada Allah. Anak-anak, bukan hanya itu, di sana juga ada orang-orang yang melayani penukaran uang. Mungkin mereka berpikir ya, dengan berjualan hewan-hewan di bait suci itu mereka akan menolong orang-orang yang akan mempersembahkan korban kepada Allah. Juga mereka akan mendapatkan keuntungan besar menjelang hari Paskah itu. Dan anak-anak, uang juga dengan mudah dapat ditukar di sana. Sebab saat itu pasti begitu banyak orang yang datang untuk merayakan Paskah dan mempersembahkan korban. Anak-anak, coba sekarang kamu pikirkan dan bayangkan, seandainya di tempat ibadah kita, baik di gereja maupun di rumah, ya, ketika kita ibadah ada orang-orang yang berjualan hewan-hewan, ada penukar-penukar uang. Bagaimana keadaan gereja atau rumah tempat kita beribadah ya? Wah, tentu akan menjadi sangat kotor dan bau, dan akan begitu banyak sampah, kotoran di mana-mana. Keadaan menjadi tidak nyaman dan kita semua tidak bisa beribadah dengan tenang. Anak-anak, apakah kamu senang jika rumah tempat kita beribadah dipakai untuk berjualan? Pasti ya kita tidak senang, kita tidak nyaman. Nah anak-anak, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus melihat keadaan di bait suci yang sangat kotor dan kacau, Tuhan Yesus jadi begitu sangat marah. Sehingga Tuhan Yesus kemudian mengusir para pedagang itu. Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Lalu Tuhan Yesus juga menyuruh mereka membawa semua hewan-hewan itu keluar dari bait suci. Uang penukar-penukar uang itu dihamburkan ke tanah. Meja-mejanya dibalikan. Anak-anak, Tuhan Yesus begitu marah karena orang-orang yang berjualan itu tidak menghormati Allah yang Maha Kudus. Allah hadir di bait suci. Dan orang-orang telah membuat bait suci menjadi sangat kotor dan tidak layak untuk digunakan beribadah. Nah anak-anak, mereka orang-orang yang berjualan, penukar-penukar uang itu tidak menggunakan bait suci sebagaimana seharusnya. Pada waktu itu para pedagang hewan, para penukar uang, bahkan orang-orang yang ikut membeli hewan atau menukar uang di sana, orang-orang yang mengurus bait suci telah membiarkan bait suci digunakan untuk berjualan. Orang-orang itu hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Mereka sungguh tidak menghormati Allah yang Maha Kudus. Anak-anak, saat itu kepada para pedagang burung merpati Tuhan Yesus berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Anak-anak, di dalam Matius 21 ayat 13, Tuhan Yesus berkata juga seperti ini. Ayo kita akan baca bersama-sama ya, Matius 21 ayat 13. Ada tertulis, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Nah, anak-anak, benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bait suci itu tempat untuk berdoa kepada Allah yang Maha Kudus. Jadi, semua orang yang datang ke bait suci perlu mengetahui hal itu, dan mereka harus menyadari bahwa ketika ada di bait suci, sikap mereka perlu menunjukkan sikap yang menghormati Allah yang Maha Kudus. Anak-anak, sekarang kamu dan saya tidak melihat orang berjualan di dalam gereja atau di dalam rumah tempat kita beribadah, bukan? Namun seringkali kita juga menunjukkan sikap yang tidak menghormati Allah yang Maha Kudus ketika ada di rumah Tuhan, ketika sedang beribadah. Nah, sikap seperti apa coba yang menunjukkan sikap tidak hormat itu?
Kadang-kadang mungkin ada di antara kamu membuang sampah sembarangan di ruang tempat kamu beribadah. Atau ketika kamu melihat sampah berserakan, kamu biarkan saja karena kamu berpikir, wah itu kan bukan saya yang membuang sampah. Ada juga hal yang lain. Kadang-kadang di antara kamu mungkin asik saja dengan HP, main game, atau menuliskan tulisan-tulisan di HP ketika sedang beribadah. Atau juga mungkin di antara kamu ada yang ngobrol terus sama teman sepanjang beribadah. Anak-anak, tahukah kamu, Tuhan Yesus begitu sangat sedih kalau sikap kita seperti itu ketika sedang beribadah. Kita tidak menghormati kehadiran Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Kita tidak sungguh-sungguh ketika kita sedang beribadah. Anak-anak, kalau sikap kita seperti itu artinya kita telah berdosa kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, ingatlah kamu dan saya perlu menyadari ketika ada di rumah tempat beribadah, ketika kita sedang beribadah kepada Tuhan Yesus yang Maha Kudus, kita perlu menunjukkan sikap yang hormat. Nah, sekarang coba kamu bisa pikirkan, bisa katakan sikap bagaimana yang menunjukkan sikap yang menghormati Tuhan Yesus yang Maha Kudus itu? Ya, betul sekali. Tertib waktu ibadah, ya, lalu HP-nya disimpan, ya, tidak digunakan dulu. Kemudian menjaga kebersihan tempat kita beribadah, ya, berbicara dengan sopan, apalagi ya kita menggunakan rumah tempat kita beribadah sebagaimana seharusnya. Anak-anak, kemarahan Tuhan Yesus kepada para pedagang dan penukar uang menunjukkan betapa pentingnya kita semua menghormati kehadiran Allah yang Maha Kudus dengan sikap yang benar. Anak-anak, ketika murid-muridnya melihat peristiwa itu, murid-murid Tuhan Yesus jadi ingat firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan di dalam Mazmur 69 ayat 10 dikatakan begini, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Anak-anak, ternyata apa yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus sudah dituliskan juga di dalam kitab Mazmur. Bagaimana kecintaan Tuhan Yesus akan rumah Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat senang berada di bait suci. Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa pertemuan dengan Allah yang Maha Kudus adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan bait suci adalah salah satu tempat yang dikhususkan untuk pertemuan umat Tuhan dengan Allah yang Maha Kudus. Anak-anak, ketika peristiwa itu terjadi, ada orang-orang Yahudi yang menantang Tuhan Yesus. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus seperti ini, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Anak-anak, pada waktu itu mereka tidak senang dengan tindakan Tuhan Yesus yang mengusir para pedagang. Dan mereka meminta tanda kepada Tuhan Yesus. Tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berhak mengusir para pedagang itu dari bait suci. Nah, anak-anak, untuk menjawab tantangan orang-orang Yahudi itu, Tuhan Yesus menyuruh mereka merombak bait suci. Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Anak-anak, itu jawaban yang tidak masuk akal, bukan? Bagaimana mungkin merombak bait suci itu dan mendirikannya kembali dalam 3 hari? Sebab itu anak-anak, jawaban Tuhan Yesus membuat orang-orang Yahudi menjadi heran dengan jawaban Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata, 46 tahun
orang mendirikan bait Allah ini? Anak-anak, berapa tahun bait suci itu didirikan kata orang-orang Yahudi itu? Betul sekali, 46 tahun lamanya. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata lagi kepada Tuhan Yesus, "Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari." Nah, coba kamu pikirkan, bagaimana menurut kamu? Apakah bisa bait suci yang dibangun selama 46 tahun itu dirombak dan dibangun kembali dalam waktu hanya 3 hari? Ya, pasti itu tidak bisa, itu tidak mungkin untuk dilakukan. Anak-anak, kamu perlu tahu, sebenarnya Tuhan Yesus bukan sedang berbicara tentang bangunan bait suci yang didirikan selama 46 tahun. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang rombak bait suci itu ya? Anak-anak, ternyata Tuhan Yesus waktu itu bermaksud menjelaskan tentang dirinya. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan bait suci itu adalah tubuhnya sendiri. Tuhan Yesus sedang memberitakan tentang penderitaan tubuhnya yang akan hancur karena dianiaya dan kematiannya di kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit kembali. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan tentang rombak bait Allah itu dan dibangun kembali dalam 3 hari. Anak-anak, pada waktu Tuhan Yesus berkata-kata tentang hal itu, orang-orang Yahudi tidak mengerti. Juga murid-muridnya tidak mengerti. Namun, ketika Tuhan Yesus benar-benar mengalami penderitaan, benar-benar mengalami kematian, menyerahkan nyawanya di kayu salib, dan sesudah itu Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, murid-muridnya baru mengerti dan ingat akan perkataan Tuhan Yesus bahwa tentang kematian dan kebangkitannya telah dikatakannya jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Anak-anak, firman Tuhan mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus menjadi percaya akan kitab suci, dan murid-murid Tuhan Yesus juga percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus mengatakan rombak bait suci itu, banyak orang tidak mengerti. Setelah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, Tuhan Yesus tinggal beberapa hari di Yerusalem selama Hari Raya Paskah. Di sana banyak orang yang menjadi percaya dalam nama Tuhan Yesus karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus tidak pernah mempercayakan dirinya kepada manusia, sebab Tuhan Yesus mengenal hati manusia. Anak-anak, Tuhan Yesus tahu ada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hanya karena melihat mukjizat. Anak-anak, Tuhan Yesus juga sangat mengenal dan mengetahui hatimu, pikiranmu, kehendakmu. Tuhan Yesus mengetahui jika di antara kamu ada yang belum sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengetahui jika ada di antara kamu yang mau percaya kepadanya dan ingin berkat-berkatnya saja. Tuhan Yesus juga mengetahui jika ada di antara kamu yang datang ke rumah Tuhan, datang ke dalam sebuah ibadah hanya untuk mendapatkan kesenangan atau keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus ingin kamu dan saya menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayainya. Sekalipun kamu tidak melihat mukjizat yang dibuatnya dan tidak melihat waktu Tuhan Yesus disalibkan dan waktu Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Anak-anak,
Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tubuhnya menjadi bait Allah, yaitu menjadi tempat tinggal Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 22, firman Tuhan mengatakan, di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Wah, anak-anak, itu adalah sebuah kehormatan bagi kamu dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya mau tinggal di dalam hidup kita. Sebab itu anak-anak, maukah kamu mempersembahkan tubuhmu yang dijadikan sebagai bait Allah itu menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan Yesus? Kalau kamu mau, kamu bisa taruh tanganmu di dadamu dan katakan, Tuhan, saya mau mempersembahkan hidup saya sebagai persembahan yang hidup. Dan saya bersyukur Engkau mau tinggal di dalam hati saya. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini apa? Ya, yuk kita ucapkan ya, Matius 21 ayat 13b. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Nah anak-anak, bagi kamu yang belum pernah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu perlu mengakui bahwa kamu adalah orang berdosa. Dan kamu perlu mengakui bahwa kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah sesudah itu baru kamu dapat mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan Yesus. Apakah ada di antara kamu yang belum pernah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hari ini mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau ada, kamu boleh mengangkat tanganmu. Puji Tuhan. Sekarang bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita menunjukkan sikap yang hormat kepada Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Ketika ada di rumah Tuhan, ketika sedang ibadah, bahkan ketika kita ada di mana saja. Sikap kita sehari-hari yang benar, sikap kita yang baik, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi dan menghormati Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan kita hari ini sampai di sini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kepada kami untuk menghormati-Mu sebagai Tuhan Allah yang Maha Kudus. Terima kasih karena Engkau Tuhan Yesus mau tinggal di dalam hidup kami. Engkau menjadikan hati kami menjadi tempat tinggal-Mu. Sungguh itu anugerah yang besar bagi kami. Sehingga kami bisa tahu dan kami menyadari Engkau selalu ada dalam hidup kami, menyertai kami, melindungi kami, dan selalu siap menolong kami. Tuhan Yesus, mulai hari ini kami mau mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin.